Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ajma'in an-niyyata wa dhurriyyata wal 'amal. Ahibati fillah, akhwat, saudari-saudari muslimah, para penuntut ilmu, para hafazatul Quran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ahlullah wa khassatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan, inna lillahi ahlin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia ini. Dan keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah ahlul Quran. Orang yang ahli terhadap Quran. Pandai membaca lafaz-lafaznya sebagaimana diturunkan, memahami makna-maknanya, kemudian mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Keluarga Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ketika seseorang sudah mencapai derajat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian khusus untuk orang-orang khususnya. Dan di antara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya untuk ahli Quran yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mempelajari tafsirnya, mengajarkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang tidak sempat dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain bisa meminta sesuatu kepada Allah, akan tapi ahlu Quran ini dikarenakan kesibukannya mengajarkan kalam Allah, dia tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang khususnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang tidak dia pinta dan memberikan apa yang dipinta oleh orang lain, dan dia akan diberikan juga untuk orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala, yakni ahlu Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu dari ahlullah wa khassatuh. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu iyyakum. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam risalahnya, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan kita masuk pada pembahasan atau pertemuan yang ke-47 yang kita berikan judul membaca Al-Quran sebagaimana turunnya. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu iyyakum. Harus sama-sama kita ketahui dan harus sama-sama kita imani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullahi haqqan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan lafaz-lafaz dari Al-Quran biharfin wa saut, dengan suara dan huruf yang tampak. Dan ini merupakan asas fundamental seorang ahlu sunnah wal jamaah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan cara berbicara yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Sifat kalam yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadikan kalam ini sebagai makhluk tersendiri. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian mendiktekan Al-Quran ini kepada Malaikat Jibril agar nanti disampaikan kepada para anbiya, khususnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada cara bagaimana Al-Quran itu turun. Dan di antara adab yang besar yang harus difahami oleh seorang yang ingin baca Al-Quran, seorang belajar Al-Quran, adalah hendaknya dia membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut turun. Dari banyak sisi. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada petang hari ini. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Sebelum kita memasuki apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ada baiknya kita kembali mengingatkan tentang nikmat yang tengah kita rasakan sekarang ini. Yaitu nikmat berada di atas Islam, berada di atas sunnah, dan juga bisa belajar Al-Quran bersama dengan teman-teman yang salih, dan kita anggap mereka adalah, kita husnudzon, maksudnya mereka adalah teman-teman yang salih dan salihah.
Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kalau kita tidak syukuri, kalau kita tidak pandai menjaganya, maka nikmat tersebut akan hilang. Dan tidak ada yang menjamin ketika kita tidak bersama dengan teman-teman ini, tidak berada di majelis-majelis ini, tidak ada yang menjamin kita berada dalam kebaikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang membolak-balikkan hati manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu kebaikan untuk seorang hamba dan hamba tersebut paling dari pintu kebaikan tersebut, maka hati-hati. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Bukankah Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah menyatakan sebuah pernyataan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan jalannya untuk menuntut ilmu, kemudian dia berpaling dari jalan menuntut ilmu tersebut, entah dengan tidak memurajaah dan tidak mengulang pelajaran, atau dia bosanan di saat dia belajar Al-Quran atau di saat dia belajar menuntut ilmu agama ini, maka hati-hati. Bisa jadi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, untuk seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan pahamkan dia terhadap masalah-masalah agamanya. Dan kita yakin dan kita ketahui bahwasannya salah satu fondasi utama dari agama kita ini adalah Al-Qur'an. Ketika dia dipelajari, kemudian difahami makna-makna yang terkandung dalamnya, serta dipelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, maka maknanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, memperbanyak tahmid, memperbanyak memujinya, kemudian memaksimalkan setiap nikmat tersebut sesuai dengan apa Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian yang perlu juga kita ingatkan bahwasannya jalan yang sekarang ini kita tempuh adalah jalan ibadah, jalan untuk ilmu, jalan yang kalau menyeleweng sedikit saja dari apa yang diinginkan, yang diharuskan seorang hamba melakukannya, maka berkumpulnya kita, duduknya kita di majelis ilmu, bisa jadi menjadi bumerang untuk kita. Setelah kita berbangga dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuk kita, maka perlu pula diketahui bahwa ketika kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, ketika kita dimudahkan untuk bergabung dengan para penuntut ilmu, ketika kita dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal ketaatan, kemudian kita tidak menjaga niat kita, tidak menjaga maksud dari ibadah tersebut kita lakukan, sehingga kita menyelewengkan yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kita selewengkan untuk sesuatu yang rendah dari dunia ini, maka perhatikan, terdapat ancaman dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang dibukakan pintu kebaikan kemudian dia tidak menjadikan pintu kebaikan tersebut menuju jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya, semua kebaikan tersebut akan menjadi bumerang kelak untuk orang tersebut. Nasallallahu salamat wal afiyah. Maka perlu rasanya untuk kita menstabilkan atau menyeimbangkan antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai keluarganya, orang-orang khususnya. Kemudian dibukakan pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu pula kita hadirkan rasa takut kita, kiranya amal ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini merupakan hal penting untuk sama-sama kita hadirkan di awal-awal kita menuntut ilmu. Di setiap majelis kita hadirkan perasaan-perasaan ini agar ilmu yang kita pelajari ini benar-benar memberikan bekasnya, memberikan manfaatnya, bukan hanya sebagai pertambahan maklumat, bukan hanya sebagai pertambahan pengetahuan untuk kita, akan tapi bisa merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan tentu saja mendekat kepada ajaran-ajaran Islam yang hanif, mendekat kepada Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Ahibati fillah, akhwati bidin, azinallahu wa iyyakum. Kita sampai pada perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan adab besar, adab penting yang harus dikerjakan, yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu atau pembelajar Al-Quran ataupun orang yang ingin baca Al-Quran. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, faslun, asal atau bab, la tajuzu qira'atil Qur'an bil ajamiyah. Terlarangnya membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Beliau mengatakan, sawa'an
aw sawa'un ahsana al-arabiyyah aw lam yuhsinuha. Terlarangnya membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab, ini semua umum bentuknya untuk orang yang pandai berbahasa Arab ataupun orang yang tidak pandai berbahasa Arab. Semuanya terlarang. Karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab inilah yang menjadikan kekuatan mukjizat dari Al-Quran itu. Sehingga ketika dibaca dengan selain bahasa Arab, maka akan hilang esensi dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita ingin menilik dan melihat mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa untuk diturunkannya Al-Quran, kita akan mendapati bahwasanya kalau kita melihat dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini, kita akan dapati bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kompleks. Bukan yang paling sulit, akan tapi paling kompleks dan maknanya paling terbuka luas. Maknanya punya makna yang dalam. Untuk satu benda saja terkadang bahasa Arab ini memiliki banyak nama dengan perbedaan yang detil. Dan juga dikarenakan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang terpilih, sehingga Al-Quran turunkan dengan bahasa Arab tersebut, ini menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa yang tinggi, sehingga tidak mudah untuk dipermainkan dan tidak mudah untuk dirubah. Oleh karenanya, terlarang seseorang membaca Al-Quran dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain bahasa Arab. Kita akan dapati beberapa hukum-hukum terkait di dalam pembahasan ini. Kemudian beliau menyatakan, wasawa'un kana fi shalah atau fi ghairiha. Dan pelarangan ini juga termasuk ketika dia membacanya di luar salat ataupun di dalam salat. Fa in qara'a biha fi shalah lam tasihhu salatuhu, kata beliau rahimahullah. Kalau seandainya seorang ini membaca Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka salatnya batal. Hukum yang pertama yang bisa kita ambil adalah ibadah yang contohnya sudah ada dari Nabi Muhammad SAW, sudah diberikan tata caranya di dalam syariat kita, maka tidak boleh dirubah sedikit pun. Tidak boleh dirubah sedikit pun. Kecuali ibadah-ibadah yang memang diriwayatkan ada beberapa versi dari ibadah tersebut. Salat. Ketika syariat sudah mengajarkan tata caranya, bacaannya, zikir-zikirnya, maka tidak boleh dirubah walaupun menggunakan bahasa setempat. Maka tidak sah, batal salat seseorang yang dia salat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain dari bahasa Arab. Begitu pula dengan segala bentuk peribadatan yang lainnya. Contohnya azan. Ketika azan ini dirubah menggunakan bahasa Indonesia, maka ini merupakan perbuatan bid'ah dan bisa terjatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia berarti menolak syariat Islam. Maka jangan heran kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin sudah lama, kita ketahui ada beberapa oknum yang mencoba untuk melaksanakan ibadah-ibadah Islami, akan tapi menggunakan bahasa setempat. Maka yakinilah bahwasanya yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, walaupun zahir dari tata cara ibadah tersebut sama dengan apa yang diajarkan Islam, kan tapi merubah diksi-diksi, zikir-zikir, ucapan-ucapan yang ada dalam ibadah tersebut, maka yakini bahwasanya ibadah tersebut tertolak dan mereka diancam melakukan kebid'ahan kalau mereka punya ilmu di dalamnya. Maka terlarang membaca Al-Quran menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Yang dimaksud dengan terlarangnya di sini adalah terlarangnya untuk menjadikannya sebagai ibadah. Kita yakin bahwasanya membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran adalah ketika kita membacanya menggunakan bahasa sebagaimana ia diturunkan, bahasa Arab. Kita ambil dari hal ini bahwa ketika kita membaca terjemahan Al-Quran bukan terlarang, akan tapi terjemahan Al-Quran ini digunakan untuk memahami makna-makna bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak berpahala, dan tidak menjadi pengganti Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran terjemahan. Bisa difahami?
Ini bukan bermakna terlarang membaca terjemahan-terjemahan, membaca tafsir-tafsir terjemahan, bukan terlarang, diperbolehkan. Akan tetapi dia tidak menggantikan kedudukan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa, itu kan dengan bahasa Arab. Ini pembahasan yang ingin disampaikan, yang ingin diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, terlarangnya ini dan tidak sahnya salat orang yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ini merupakan pendapat dari madhab Syafi'i, madhabuna kata beliau, wa madhabu Malik, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Bakar bin Munzir, dan lain sebagainya. Apakah dalam masalah ini ada perbedaan di kalangan para ulama? Maka kita katakan bahwasanya perbedaan yang ada di kalangan para ulama terjadi di masalah ini, akan tetapi tidak bisa kita jadikan tidak bisa menjadikan kita bermudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mari kita lihat. Beliau rahimahullah ta'ala menukilkan bahwasanya Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang permasalahan diperbolehkannya membaca selain dengan bahasa Arab di saat salat. Wa yajuzu dzalika wa tasihhu bihi shalah. Imam Abu Hanifah dan juga mazhabnya menyatakan bahwasanya boleh untuk menggunakan bahasa selain Arab dan mengganti lafaz-lafaz yang ada dalam gerakan-gerakan salat dengan menggunakan bahasa selain Arab. Artinya, di mazhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan untuk mengganti diksi Allahu Akbar dengan Allahu A'zam. Akan tapi apakah pendapat ini bisa kita ambil dan kita bisa jadikan rujukan? Maka jawabannya adalah yang lebih baik untuk kita lakukan sebagai seorang muslim adalah memperhatikan pendapat-pendapat terkuat dari para ulama tanpa merendahkan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga yang lainnya. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang mungkin bisa menyelesaikan beberapa iskalat atau permasalahan yang selama ini berada di pikiran sebagian dari kita. Permasalahan ini adalah permasalahan yang disampaikan oleh para ulama dengan permasalahan at-tamadhubul madhabi. Beribadah dengan taklid kepada satu madhab. Alhamdulillah. Yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya dasar kita dalam agama ada 3. Yang ini menjadi rujukan paten untuk setiap muslim dalam beragama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya ataupun perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ijma'. Ini yang sepakat seluruh imam, seluruh ulama menjadikan 3 hal ini menjadi rujukan paten untuk setiap ibadah atau setiap cara beragama kita. Maka selain daripada itu, terdapat perbedaan di setiap para ulama tersebut. Ada yang memasukkan qiyas, ada yang tidak menjadikan qiyas, dan sebagainya. 3 hal inilah yang menjadi sumber beragama kita, sumber ibadah kita. Kemudian, adanya beberapa mazhab yang kita kenali hari ini, dan mazhab yang paling terbesar, yang paling tersebar adalah 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Dan ini mazhab yang paling tersebar di seluruh permukaan dunia ini. Maka 4 hal ini adalah metode untuk kita sampai kepada dalil dan bukan hujjah. Pahami ini baik-baik. Perkataan para ulama, perkataan para imam bukan hujjah. Siapa yang mengatakan? Bukan saya. Bukan Hudzaifah yang mengatakan. Tidak. Yang mengatakan imam itu sendiri. Para imam madhab itu sendiri mengatakan, kalau saja ada perkataanku, ini Imam Syafi'i mengatakan, kalau saja ada perkataanku yang menyelisih hadis-hadis sahih, maka buang perkataanku jauh. Dan ambil hadis Nabi tersebut yang sahih. Bisa difahami? Maka ketika kita mengambil pendapat beberapa madhab, dan kita punya ilmu untuk memperhatikan kekuatan dari dalil-dalil tersebut, maka kita punya kewajiban untuk melihat kekuatan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi kalau kita sebagai orang awam dan kita mengambil pendapat yang terkuat, pendapat guru kita, tidak ada masalah menjadi muqallid. Oh, kita bukan seorang mutakhassis, muqallid yang mengikuti pendapat atau fatwa tempat kita bertanya, maka ini tidak menjadi masalah.
Kemudian permasalahan yang ketiga, para imam ini, para ulama, bukan orang yang maksum, yang tidak terluput dari kesalahan. Mereka adalah seorang mujtahid. Seorang mujtahid ini adalah ketika dia berfatwa, kemudian benar, dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian ketika dia salah, dia akan mendapatkan 1 pahala, dikarenakan usahanya untuk sampai kepada dalil-dalil yang sahih. Maka para ulama, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, para imam-imam, bukan orang yang maksum. Dari hal ini, kita bisa yakini bahwa ada beberapa alasan yang bisa menjadikan para ulama, para imam ini berpendapat dengan pendapat yang berselisih dengan dalil yang sharih dan sahih. Contohnya dalam masalah ini. Dalam masalah ini, para ulama memberikan uzur kepada Abu Hanifah dan juga mazhabnya dengan uzur bahwasanya belum sampai kepada mereka dalil-dalil yang melarang membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Begitu juga dalam banyak masalah. Saya berikan satu contoh. Imam Abu Hanifah punya fatwa, punya pendapat-pendapat yang sangat menyelisihi ijma', bahkan ijma' kaum muslimin. Contoh, kita mengenal dalam umrah ataupun haji ada sa'i. Sa'i ini dari Safa ke Marwah terhitung 1 kali. Kemudian dari Marwah kembali ke Safa terhitung 2 kali. Artinya satu jalan 1, kemudian balik ke sini 1 lagi. Artinya sudah 2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya terhitung 1 adalah ketika seorang berangkat dari Bukit Safa dan kembali ke Bukit Safa baru terhitung 1. Artinya kalau jumlahkan, beliau melaksanakan sa'i, mendapat pendapat beliau sebanyak 14 putaran atau 14 kali. Kemudian para ulama melihat apa sih yang menjadikan beliau ini berpendapat hal yang demikian. Ternyata banyak hal. Yang pertama belum sampainya dalil tentang tata cara ini, dan sangat mungkin, ini perlu dicatat, sangat mungkin para ulama ini belum sampai dalil. Karena siapa manusia yang bisa meraup seluruh dalil-dalil, terutama pada zaman yang sangat sulit, tidak semudah sekarang ini. Terlebih lagi di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, tersebar banyak hadis-hadis palsu, sehingga Imam Abu Hanifah sangat hati-hati dalam menerima hadis. Oleh karenanya, banyak pendapat-pendapat yang beliau keluarkan dari pendapat beliau saja, dari ra'i beliau. Dan juga alasan para ulama ketika melihat pendapat beliau dalam masalah sahih ini, ternyata Imam Abu Hanifah belum pernah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Maka wajar. Dan antum bisa lihat pembahasan ini dalam masalah Raf'ul Malam an a'immatil a'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akan dijelaskan di sana bagaimana uzur-uzur yang diberikan para ulama terhadap beberapa imam yang tampaknya menyelisih beberapa pendapat jumhur para ulama. Dan masalah ini juga seperti itu. Ketika Abu Hanifah dan juga mazhabnya mengatakan diperbolehkan menggunakan bahasa selain Arab ketika untuk membaca Quran, dan dia menggantikan Al-Quran, dan juga diperbolehkan dan sah salat orang yang menggunakan bahasa selain pada bahasa Arab, maka ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak dikuatkan oleh para ulama. Dan di antara alasan kenapa Abu Hanifah mengambil pendapat ini adalah belum sampainya dalil yang menjelaskan terlarangnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam baca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, qala Abu Yusuf Muhammad ini salah satu penyokong mazhab Imam Abu Hanifah, murid-muridnya Abu Hanifah. Yajuzu dzalika, mereka memberikan perincian dalam masalah ini. Yajuzu dzalika liman lam yuhsin al-arabiyyah, diperbolehkan untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam salat, dan sah salatnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Liman lam yuhsin al-arabiyyah, pada orang-orang yang belum pandai bahasa Arab. Wala yajuzu liman yuhsinuha, dan terlarang dan tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang fasih dan pandai berbahasa Arab. Ini pembahasan terkait dengan pelarangan membaca Al-Quran menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kesimpulannya adalah membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab, baik itu terjemahannya ataupun yang selainnya, ini tidak menggantikan posisi kita membaca Al-Quran, tidak mendapatkan pahala di dalamnya, kecuali yang diniatkan untuk belajar tafsir dan sebagainya, itu akan mendapatkan pahala. Dan tapi tidak menggantikan posisi baca Al-Quran dengan bahasa Arab, tidak pula sah sholat seorang ketika dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholatnya, baik itu diksi-diksi dalam di ucapan ataupun gerakan-gerakan serta zikir dalam sholat ataupun bacaan Al-Qurannya. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana seorang yang baru masuk Islam,
kemudian dia belum paham bahasa Arab, belum paham bahasa yang lainnya. Maka yang pertama kali harus dilakukan seorang yang baru masuk Islam dan ada orang-orang Muslim di sekelilingnya adalah mengajarkan mereka surat Al-Fatihah minimal. Surat Al-Fatihah yang merupakan induk dari salat, karena tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau ada orang baru masuk Islam, kemudian masuk waktu salat atau sudah masuk waktu salat, maka diwajibkan dia untuk salat dengan sekadar apa yang sudah dia ketahui. Kalau memang dia tidak ada orang yang berada di dalamnya, kemudian dia masuk Islam, dan bahkan orang yang yang menemani dia dalam masuk Islam pun tidak pandai berbahasa Arab, tidak pandai juga membaca macam-macam, atau sama-sama baru masuk Islam, maka cukupkan dia dengan mengucapkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengada-ngada dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Allah taala alam. Kemudian beliau melanjutkan masih dalam pembahasan membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya. Beliau melanjutkan sebuah fasal baru. Faslun wa tajuzu qira'atul Qur'an bil qira'ati as-sab' al-mujma' 'alayha wa la yajuzu bi ghairi as-sab' wala birriwayat syadzatil manqulati 'anil qira'at as-sab'ah. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang qiraat sab'ah dan hukum menggunakan qiraat sab'ah di dalam salat ataupun di luar salat. Beliau mengatakan, diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan qiraatnya yang 7 yang disepakati oleh sebagian besar para ulama. Wala yajuzu bi ghairi as-sab', dan tidak diperbolehkan membacanya di luar 7 qiraat ini. Wala birriwayati syadzatil manqulati 'anil qira'ati as-sab'ah. Bahkan tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan qiraat-qiraat yang menyelisihi qiraat-qiraat yang 7 ini, walaupun qiraat yang syadzah ini, yang menyelisih ini, diriwayatkan dari 7 perawi qiraat sab'ah ini. Untuk kita masuk ke dalam bab ini, sedikit kita memberikan sejarah tentang qiraat ini secara ringkas. Rasulullah SAW ketika menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya, dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau terkadang menggunakan dialek atau dialek yang berbeda satu orang dengan orang lainnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang sahabat. Saya lupa di ayat apa, kan, tapi cara baca antara kedua sahabat ini, antara Umar bin Khattab dengan yang lain ini, berbeda cara bacanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala bersetegang dengan sahabat ini. Beliau mengatakan, "Hakadha unzilat." Ayat yang benar itu seperti ini. Beginilah diturunkan pada Rasulullah SAW, karena aku mendengarnya dari Rasulullah SAW begini. Sahabat yang lain bersikeras juga, tidak, saya mendengarnya Rasulullah SAW mendiktekan kepada saya begini cara bacanya. Kemudian mereka berdua datang pada Rasulullah SAW, kemudian menceritakan kejadian ini dan perbedaan yang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hakadha unzilat." Begitulah cara dia diturunkan. Ya, seperti yang kamu baca, seperti yang kau baca, wahai Umar radhiyallahu taala. Artinya, terdapat beberapa perbedaan dalam periwayatan Al-Quran ini. Bukan perbedaan lafaz, bukan perbedaan yang merubah makna, kan, tapi hanya dialek yang berbeda dari bahasa Arab yang begitu banyak, maka terjadilah perbedaan riwayat ini. Kemudian, di zaman setelah banyaknya perbedaan ini semua, kemudian di zaman Ibn Jazari dan yang sebelumnya, mereka mengumpulkan semua qiraat ini dan juga periwayat-periwayatnya, sehingga terkumpullah 7 riwayat qiraat. Ya, 7 qiraah ini kemudian dijadikan sebagai qiraat yang mu'tabar, qiraat yang disetujui. Kalau ada yang membaca selain daripada 7 bacaan ini, maka dia merupakan qiraat syadzah, qiraat menyelisihi, dan dia tidak dianggap sebagai Al-Quran. Ini sejarah ringkasnya. Dan setiap imam dari qiraat sab'ah ini ada perawi-perawinya, dan perawinya sangat jelas. Ada setiap perawi, setiap riwayat itu ada dua periwayatan. Ini akan dipelajari secara detil ketika antunna sudah hafal Quran, kemudian mempelajari qiraat, menyelesaikan qiraat hafazan asimnya, kemudian mempelajari qiraat yang lainnya. Baik. Dikarenakan perbedaan ini, terdapatlah perbedaan para ulama ketika menjelaskan tentang hukum apakah diperbolehkan untuk membaca qiraat ini di dalam salat yang berbeda dengan qiraat yang biasa dia baca, ataukah diperbolehkan. Perlu diperhatikan bahwasanya qiraat yang mu'tabar atau qiraat yang disetujui, disepakati oleh sebagian besar para ulama adalah 7 ditambah 3, artinya 10 qiraat. Adalah 10 qiraat, 3 ini adalah riwayat yang lain dari salah 3 dari 7 orang tadi. Jadi
Ini 7 riwayat ya. Nah, 7 riwayat itu ada Nafi', ada Ibn Katsir, bukan Ibn Katsir yang tafsir ya, bukan. Nafi' Al-Madani, beliau di Madinah, Ibn Katsir, kemudian Abu Amr Al-Basri, Ibn Amr Al-Sami, Al-Syami, kemudian Asim Al-Kufi, ini Asim yang kita baca, kemudian Hamzah Al-Kufi, kemudian Al-Kisai. Setiap imam ini memiliki 2 periwayat. Periwayatan ini nanti akan menambahkan qiraat ini menjadi 10, dan 10 ini adalah 10 yang mutawatir yang disepakati para ulama dan sanadnya sahih, jelas sanadnya. Yang lebih daripada itu, para ulama mengatakan bahwasan qiraat yang lebih daripada itu adalah qiraat syadzah dan bukan termasuk dari Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan apa muabid atau poin penting yang membedakan ini qiraat boleh dibaca dan yang ini tidak boleh dibaca. Poin yang pertama yang menjadikan qiraat ini menjadi qiraat yang syadzah atau qiraat yang menyelisihi dari qiraat yang 10 ini adalah ketika riwayat dari pembacaan Quran ini tidak mutawatir atau isnadnya, sanadnya tidak bersambung sampai kepada para imam ini. Ini syarat yang pertama. Ketika dia tersambung maka dia qiraat yang syadzah. Akan tapi terdapat pada para ulama masalah mutawatir ini. Bersisa 2 syarat yang lain. Ketika salah satu dari 3 syarat ini yang tadi yang akan kita sebutkan ini tidak terpenuhi pada satu bacaan, maka dia merupakan qiraat yang menyelisih pendapat yang masyhur. Yang pertama tadi adalah tersambungnya sanad. Yang kedua adalah bahwasannya qiraat ini atau bacaan ini tidak menyelisihi rasam Quran. Tidak menyelisihi tulisan lafaz atau ya tulisan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Artinya, perbedaan qiraat biasanya terjadi pada kalimat-kalimat yang tulisannya sama akan tapi berbeda di beberapa mana bilangnya? Kita contohkan saja lebih mudah. Ketika kita melihat dalam Asim ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian dalam riwayat dan qiraah sab'ah terdapat bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita lihat rasamnya, tulisannya itu dalam Quran, as-sirat dengan az-zirat sama. Yang membedakannya adalah yang satu sad, yang satu dha. Perbedaan ini tidak merupakan perbedaan qiraat. Ketika tulisannya sudah berbeda, misalnya bacanya ihdina bukan ihdinas sirat, bukan ihdinas zirat, mungkin ihdinas zirat misalnya zai dan sebagainya. Kalau sudah berbeda, maka ini dikatakan qiraat syadzah. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya berikan contoh lebih saya jelaskan lagi ya. Ihdinas sirat, huruf sad bentuknya bulat. Huruf dhad ada garisnya sedikit. Huruf zai sudah ke bawah, sudah sangat berbeda. Sad dengan dha sama, ada bulatannya. Maka ini qiraatnya qiraat yang mutawatir, sirat dan zirat. Kalau ada yang baca zirat pakai zal atau pakai zal atau pakai zai, maka ini merupakan qiraat yang syadzah. Begitulah syarat yang disebutkan para ulama. Ya, yang kedua syaratnya apa? Syaratnya adalah dia tidak menyesuaikan atau tidak sesuai dengan rasam tulisan Quran. Tulisan yang Quran yang tersebar hari ini dia tidak sesuai dengan itu tuh, jauh sekali. Ya, hurufnya ini bacanya hal yang lain, bacanya huruf yang lain, maka ini termasuk dalam qiraat yang syadzah. Yang ketiga adalah muwafaqatuhu lilughatil arabiyyah. Yang menjadikan qiraat tersebut atau bacaan tersebut adalah bacaan yang mutawatir, bacaan yang memang disepakati para ulama dan bisa digunakan sebagai Al-Quran, dan kita bisa membacanya sebagai Al-Quran, adalah ketika bacaan tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, walaupun min wajah, walaupun dalam satu bagian. Ketika dia tidak sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, maka dia tertolak dari qiraat-qiraat yang mutawatir. Qiraat syadzah ini, qiraat menyelisihi 10 qiraat, disebutkan para ulama dan disepakati oleh para ulama bahwasanya ia bukan merupakan dari Al-Quran. 10 bacaan tadi, qiraat asyarah, sughra ataupun kubra tadi, dia bisa dibaca sebagai Al-Quran dan bisa digunakan di dalam salat. Dan boleh kita berhukum dan berdalil dengan bacaan-bacaan dan riwayat-riwayat tersebut, walaupun berbeda. Baik. Akan tetapi qiraat syadzah, qiraat yang menyelisihi qiraat yang ada 7 sampai 10 ini tadi,
dia bukan dari Al-Quran. Artinya, tidak bisa digunakan dan dibaca di dalam salat. Dan juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam suatu hukum syariat. Tetapi, jari yang sudah ada dari qiraat-qiraat yang mutawatir. Bisa difahami? Artinya, qiraat-qiraat yang diperbolehkan untuk dibaca di dalam salat adalah qiraat-qiraat yang mutawatir saja, 7 qiraat sampai 10 qiraat tadi. Di luar daripada itu tidak boleh digunakan, dan barang siapa yang menggunakan qiraat yang syadzah ini tadi di dalam salat, maka salatnya batal dan tidak sah. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan kalau ingin belajar qiraat lebih, maka hafal Quran, pelajari qiraat yang sekarang kita baca Asim, kemudian barulah pelajari pelajaran-pelajaran lainnya dari qiraat yang begitu banyak. Sekarang kita fokus apakah boleh membacanya dalam salat atau tidak. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Wasayati fi bab as-sabi' akan datang pada bab yang ketujuh insyaallah, bayan ittifaq al-fuqaha ala istitabati man aqra'a bisyawaz aw qara'a biha. Di dalam bab ketujuh nanti akan dijelaskan secara lebih rinci permasalahan qiraat ini, dan juga penjelasan tentang kesepakatan para fuqaha, para ahli fiqih tentang diharuskannya memaksa taubat orang yang membacakan qiraat-qiraat syadzah ini, qiraat-qiraat menyelisih qiraat yang 10, atau membaca dengan qiraat-qiraat yang syadzah ini. Berbeda hukumnya ketika dia untuk dipelajari sebagai takhassus atau sebagai orang yang spesialis di bidang qiraat. Para ulama dan para fuqaha bersepakat bahwasanya orang ini yang sengaja membacakan qiraat-qiraat yang syadz ini di hadapan khalayak, atau membacanya atau mengajarkannya, maka dia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Permintaan taubat dan pemaksaan taubat untuk orang melakukan hal demikian merupakan makna tersirat tentang haramnya dan terlarangnya melakukan hal yang demikian. Maka tidak boleh qiraat syadzah ini diajarkan atau dibacakan di khalayak umum kecuali pada orang-orang yang memang spesialisasi di bidang qiraat. وقال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما فإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. Mazhab Syafi'i mengatakan, dan juga mazhab yang lainnya mengatakan, sekiranya ada seorang yang di dalam sholat yang menggunakan qiraat-qiraat yang syadz, kalau dia alim atau dia kalau dia faham bahwasanya yang sedang dia baca adalah qiraat yang syadzah. Akan tapi kalau dia jahil, ya dia membacanya tanpa dia sadari, maka tidak menjadikan dia batal. dan tidak dianggap bacaannya bacaan tersebut. Wa qad naqala al-Imam Abu Umar bin Abdul Barr annahu la yusalli khalfa syadz ra'i min yaqra biha. Dan bahkan Ibnu Abdul Barr mengatakan tidak diperbolehkan untuk salat di belakang orang yang membaca, di belakang imam yang membaca dengan qiraat yang syadzah. Para ulama mengatakan man qara'a syadz in kana jahilan bihi aw bi tahrimihi urrifa bidzalik. Kalau ada yang baca qiraat yang syadzah, qiraat yang menyelisih qiraat yang 10 tadi, kalau dia belum paham, maka dikasih tahu fa in ada ilayhi au kali, atau dia sudah kan pemerintah atau orang yang berkuasa bisa menjatuhkan hukuman ta'zir untuk orang-orang tersebut. Wa yajibu ala kulli mutamakkin min al-inkari alayhi wa man'ihi al-inkar wal man'. Dan wajib untuk orang yang mengetahui hukum-hukum terkait dengan hal ini, maka kewajiban mereka adalah untuk mengingkari yang sedang terjadi. Pengingkaran yaitu pembacaan pada qiraat dengan qiraat yang mutawatir atau qiraat yang syadz. Kemudian qiraat ini beliau mengatakan idza ibtada'a bi qiraati ahadil qurra fayanbaghi an yastamir 'ala al-qira'ati biha ma dama al-kalam murtabita. Fasal ini adalah fasal yang menjelaskan atau fasal tentang hukum salat dengan menggunakan beberapa bacaan atau beberapa qiraat. Beliau mengatakan idza ibtada'a bi qiraati ahadil qurra, yang 7 tadi, kalau seorang ini mulai membaca Al-Quran di dalam salatnya, ataupun di luar salatnya dia membaca
Al-Quran dengan satu bacaan dari 10 bacaan tadi yang mutawatir, fayanbaghi an yastamirra 'ala al-qira'ati biha, maka dia harus menyelesaikan bacaan tersebut dengan bacaan qari atau bacaan qiraah yang tadi dia pilih selama ayat tersebut masih punya kesinambungan. Dia tidak boleh berganti qiraah ketika penuntut dari secara umum ketika sudah selesai cerita tentang Nabi Hud, maka dia diperbolehkan untuk mengganti qiraat yang mutawatir tentunya ke qiraat yang lain ketika membaca cerita yang berbeda. Irtibatuh falahu an yaqra' bi qira'ati ahadin minas sab'ah, kata selanjutnya atau dengan ayat sebelumnya, maka dia diperbolehkan untuk membaca qiraat-qiraat yang lain. Wal aula, akan tetapi yang paling utama dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis atau 'alal awwal itu qiraat, dan begitu pula dengan di dalam salat. Tidak diperbolehkan. Baik. Suara saya bagaimana? Sebagian akhwat yang lainnya bagaimana? Atau hanya di beberapa orang saja? Afwan Ustadz, memang rada terputus-putus. Terus putus ya? Sekarang sudah jelas? Atau masih putus-putus? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Sudah jelas ya? Sebagian sudah mengatakan sudah jelas. Baik. Kita selesaikan sedikit lagi. Baik. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mudah-mudahan nanti rekamannya juga cukup jelas, jadi bisa mengulang ya. Kita lanjutkan sedikit karena ini di akhir pembahasan. Baik. Kemudian yang masuk dalam pembahasan ini juga adalah pembahasan terkait dengan bolehkah mengganti-ganti qiraat di saat salat. Maka pendapat yang paling terkuat adalah yang paling terbaik membacanya dengan satu qiraat, terutama ketika berada di depan orang-orang yang tidak paham dengan masalah qiraat ini. Kan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memilih pendapat diperbolehkannya untuk membaca berbagai macam qiraat dalam satu rakaat. Bagian para ulama yang lain menyatakan tidak boleh mengganti qiraat atau bacaan-bacaan dalam satu rakaat. Boleh boleh di rakaat yang berbeda, kan tapi tidak boleh dalam satu rakaat. Dalam masalah ini kami lebih menguatkan lebih baik dibaca dengan satu qiraat, terutama di hadapan orang-orang yang tidak memiliki ilmu di masalah ini. Kenapa? Ditakutkan terjadinya beberapa keributan, orang-orang yang ternyata tidak dikasih tahu, yang tidak paham masalah ini, mulai memperbaiki bacaan imam dan sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan. Oh iya, inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Sebenarnya ada satu fasal lagi, fasal yang menjelaskan tentang urutan-urutan dari ayat ataupun surat dalam Al-Quran dan bagaimana hukumnya. Kita sudah pernah singgung ini pada, kalau tidak salah, pada pertemuan ke-45, ya kalau tidak saya salah, pada pertemuan 45 bisa nanti dicek kembali tentang permasalahan urutan dari ayat Al-Quran, urutan dari surat-surat di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana hukumnya membalikkan antara ayat-ayat ini. Sebagai untuk menyelesaikan fasal yang sedang kita baca, saya berikan sedikit kesimpulan dari bab atau fasal ini untuk meringkas pembahasan. Bisa dicatat. Yang pertama, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran susunannya adalah susunan yang sudah diatur di dalam agama kita, atau dalam bahasanya adalah amrun tauqifi. Bagaimana Rasulullah SAW perintahkan, ini tulis di surat ini setelah ayat ini dan sebagainya, ini sudah diatur dan tidak ada celah untuk ijtihad di sini, tidak ada
celah untuk berbeda pendapat di sini. Urutan ayat dari Al-Quran sudah dijelaskan dalam syariat, maka tidak diperbolehkan kita untuk membacanya secara terbalik, ya, membacanya dari belakang ke atas. Misalnya dalam surah Al-Fatihah dibacanya dari ayat terakhir dahulu kemudian sampai ke ayat pertama, maka ini tidak diperbolehkan dan ini adalah haram, dan barang siapa membacanya di dalam salat maka salatnya batal dan dia berdosa, dan kalau dibacanya di luar salat maka dia berdosa, ya, kecuali ketika dia ingin untuk menguatkan hafalannya. Akan tapi yang paling kuat di masalah penguatan hafalan ini, dia harus mencari metode lain untuk menguatkan hafalannya agar jangan sampai dia membolak-balikkan ayat-ayat dari Al-Quran. Ini yang pertama, ayat-ayat dari Al-Quran adalah perkara-perkara tauqifi, perkara-perkara yang sudah dijelaskan di dalam syariat sehingga tidak diperbolehkan untuk membolak-balikkan ayat dari Al-Quran. Begitu pula dalam salat, sehingga di dalam salat kita dimakruhkan untuk membaca pada rakaat pertama akhir dari surat Al-Baqarah misalnya, kemudian pada rakaat kedua membaca misalnya awal surah Al-Baqarah, ya, tidak diperbolehkan atau dimakruhkan, paling tidak dimakruhkan kalau tidak sampai pada derajat haram. Karena kenapa? Ayat-ayat dari dalam Al-Quran sudah ada ketentuannya dan tidak ada ijtihad di dalamnya. Ini terkait dengan ayat-ayat di dalam surat dari Al-Quran. Sedangkan urutan surat-surat adalah perkara-perkara ijtihadi, perkara-perkara ijtihad dari para sahabat. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan seluruh urutan dari surat-surat yang ada dalam Quran. Ya, jadi urutan-urutan yang ada sekarang ini merupakan hasil dari ijtihad para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Oleh karenanya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran tersebut dari belakang sampai ke depan, terutama untuk anak-anak kecil diperbolehkan. Akan tapi yang lebih utama, yang sesuai dengan sunnah adalah membacanya dari awal, mulai menghafal dari awal hingga akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan yang sebaliknya. Akan tapi orang yang membacanya demikian dari belakang menuju dengan satu surat, ya, misalnya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas dahulu sampai selesai, kemudian naik kepada Al-Falaq dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Yang terlarang adalah membolak-balikkan ayat yang ada dalam satu surat. Ini perkara yang kedua. Dari hal ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Hukum yang pertama, di dalam salat atau ya di dalam salat tidak diperbolehkan untuk membaca ayat secara terbalik. Kemudian hukum yang kedua, dimakruhkan untuk membaca di dalam salat pada rakaat pertama ayat yang terakhir, kemudian pada rakaat kedua ayat yang lebih awal atau ayat yang sebelum dari ayat yang pertama. Insya Allah bisa difahami, ya. Mungkin bahasanya kurang mudah, akan tapi mungkin mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah terdapat perbedaan para ulama dalam masalah urutan surat-surat dari Al-Quran. Dikarenakan ada perbedaan ini, maka berbeda pula hukum para ulama ketika menjelaskan hukum apakah boleh membaca Al-Quran tersebut, ya, dimulai dari An-Nas menuju hingga sampai ke Al-Fatihah dari belakang. Bukan ayat-ayatnya, kan tapi urutan suratnya. Maka pendapat yang paling kita kuatkan adalah diperbolehkan hal tersebut, terutama ketika mulai untuk mengajarkan anak-anak dalam menghafal. Karena anak-anak dibutuhkan untuk mulai belajarnya dari hal-hal yang pendek, surat-surat pendek, hingga nanti berderajat atau naik levelnya kepada surat-surat yang lebih panjang. Allah Ta'ala alam. Ini mungkin ringkasan pada fasal yang ketiga pada bab ini. Semua bab yang kita bacakan pada petang hari ini, semuanya di bawah judul yang kita berikan, bahwa membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan. Sebagian Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan menggunakan bahasa selain Arab, kecuali untuk memahami makna dari bahasa Arab. Misal terjemahan yang membantu kita untuk memahami Al-Quran, maka diperbolehkan. Membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya, dikarenakan Al-Quran diturunkan sudah ada panduan-panduannya, qiraat-qiraatnya, cara bacanya, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan begini demikian, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang tidak disepakati oleh para ulama, qiraat-qiraat yang syadzah yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian masuk dari bab ini juga, dikarenakan Al-Quran ini turunkan dan sudah tak ada urutan-urutan ayatnya, maka tidak diperbolehkan kita membolak-balikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Inilah kesimpulan dari 3 pembahasan kita,
ya, membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya, dan ini merupakan adab yang besar dan agung sekali yang harus diperhatikan oleh setiap para pembaca Al-Quran secara khusus dan para pembelajar Al-Quran secara umumnya. Wallahu waliyut taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita sehingga kita bisa memudahkan, semoga kita bisa memahami apa yang kita sampaikan pada petang hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita praktekkan, apa-apa yang mungkin bisa kita praktekkan, atau kita bisa menyampaikan ilmu ini kepada teman-teman kita, orang-orang yang kita kasih, keluarga kita, dan sebagainya. Semoga ini semua bermanfaat. Kami cukupkan sesi materi kita pada petang hari ini. Kemudian kami buka sedikit kesempatan untuk bertanya, satu atau dua pertanyaan. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian faedah-faedah ilmunya pada sore hari ini. Baik, diberikan kesempatan untuk pertanyaan. Mungkin kita batasi satu pertanyaan dulu ya Ustaz, karena mengingat waktu maghrib akan masuk lagi. Baik, kepada Ukhti Tengku Syarifah Huria, tafadhali, silakan mengajukan pertanyaan. Silahkan Ukhti Tengku Syarifah Huria. Afwan, karena belum ada ini. Assalamualaikum Ustadz. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pahala membaca Al-Quran bahasa Arab tapi ditulis dalam berbentuk huruf Latin? Karena dalam Al-Quran sekarang kan ada tulisan Arab, kemudian tulisan Arab tapi dalam bahasa Latin, kemudian baru terjemahan. Kita membaca yang Arab tapi dalam tulisan Latin itu apa ada nilai pahalanya Ustadz? Itu aja. Barakallahu fiik. Selama itu digunakan untuk memudahkan, ya, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala. Dikarenakan yang menjadi pembahasan kita adalah bahasa Arab, bukan tulisan Arab. Ya, jadi bagaimanapun ketika ada bahasa Arab ini ditulis dalam huruf-huruf Latin, ya, kemudian dia digunakan untuk memudahkan, terutama orang-orang yang mungkin belum bisa berbahasa Arab, kan tapi bisa membaca bahasa Arab dengan ketika dia sudah dilatinkan, maka mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Yang sudah menjawab. Nah, silahkan. Sekiranya masih ada satu, kita mentokkan sampai jam 2. Maksud saya sampai jam 6. Nah, Ustaz, ini dari di ruang chat kita pilihkan. Afwan Ustaz mau tanya, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa setelah bangun tidur membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Setelah itu baru sholat tahajud. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita merutinkan hal tersebut? Apakah langsung tidur? Dan langsung membacanya? Dan apakah dibolehkan membacanya setelah anak memandi dan berwudu? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Ustaz. Baik. Ini pembahasan sebenarnya sudah pernah kita bahas pada permasalahan hukum membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Sudah pernah kita bahas masalahnya, mungkin bisa diulang nanti kalau melihat secara detailnya. Secara umum Rasulullah SAW dalam riwayat diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan saat itu beliau baru bangun tidur. Artinya melafazkan Al-Quran dan tidak memegang mushaf, membaca Quran saja. Ini diperbolehkan dan sangat dianjurkan dan sunnahkan. Ini untuk jawaban fikihnya. Dan tapi sesuai dengan pertanyaan, bagaimana cara merutinkannya? Ya, merutinkannya adalah dengan mencoba membiasakannya. Ya, misal, kalau saya ini sebagai pribadi ya, di antara sunnah Rasulullah SAW adalah ketika bangun atau terbangun di malam hari membaca sebuah doa, ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu, dan selanjutnya, kemudian setelahnya baru baca ayat yang lainnya. Pribadi saya dahulu untuk berbagi pengalaman dan cara merutinkannya, biasanya dikarenakan kita sering untuk ngecek jam di HP misalnya, saya tuliskan zikir itu dan jadikan wallpaper di HP. Jadi setiap kita lihat baca, terbangun, kemudian kita baca.
Itu salah satu caranya. Mungkin banyak cara yang lain, cara merutinkannya. Ya. Kemudian kalau terkait dengan apakah boleh saya mandi dahulu dan sebagainya, itu tandanya bukan selesai bangun tidur. Itu sudah mandi, sudah berkegiatan dan sebagainya. Ya. Bukan salah, kan? Tapi yang disunahkan adalah begitu. Ketika terbangun, membaca ayat-ayat tersebut, kemudian baru berwudu dan sebagainya, kemudian untuk sholat baru sholat tahajud. Ini sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah mandi, sudah bergerak pula, atau nanti ya entah makan pula dulu kita dan sebagainya, maka saya takutnya tidak sesuai dengan yang sunnah ajarkan. Bukan tidak boleh, diperbolehkan, tapi kita ingin mendapatkan pahala sunnah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala alam, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk penanya dan juga siapa yang mendengarkan. Jazakumullah khair. Terima kasih sudah mau bergabung bersama, belajar bersama apa yang disampaikan oleh Imam Allah Taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Imam An-Nawawi dan syarahnya, kemudian guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan, mengampuni segala kesalahan-kesalahan para pembicara, kemudian guru-guru kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga anak-anak kita dari segala fitnah, syahwat ataupun syubhat, dan menjaga keluarga kita dari segala fitnah. Jazakumullah khairah. Kami izin mohon undur diri. Kami mohon maaf atas terbatasnya waktu, ya. Mungkin karena waktu yang semakin cepat waktu salatnya sehingga harus digesahkan dalam untuk selesai. Jazakumullah khairah. Kami terima kasih juga kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, kita rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal jariah yang antum lakukan. Barakallahu fikunna. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.